Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Patrisius Pambata. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan dan juga keseimbangan cairan dan elektrolit serta asam dan basa. Jadi materi yang pertama yaitu sistem pernapasan. Jadi bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Tujuan utama bernapas adalah yang pertama mengeluarkan karbon dioksida, yang kedua memperoleh energi, dan yang ketiga mendukung proses pembakaran saat makanan dalam tubuh. Yang ketiga yaitu anatomi sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia terdiri dari hidung dan rongga hidung, konka, langit-langit lunak, faring, laring, trakea, rongga pleura, paru-paru kanan dan kiri, tulang rusuk, otot interkostal, diafragma. Organ-organ ini bekerja sama untuk memastikan pertukaran gas berjalan secara efektif. Proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Pada inspirasi, otot interkostal dan diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, serta tekanan di dalam paru-paru menurun. Udara masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Pada ekspirasi, otot pernapasan relaksasi, rongga dada mengecil, tekanan meningkat, dan udara keluar dari paru-paru. Yang berikutnya yaitu jenis pernapasan pada manusia. Jadi jenis pernapasan pada manusia itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pernapasan dada atau pernapasan melibatkan ontor antar tulang rusuk. Yang kedua yaitu pernapasan perut, yaitu pernapasan yang melibatkan diafragma. Keduanya berperan penting dalam menjaga kecukupan oksigen dan keseimbangan CO2 atau karbon dioksida dalam tubuh. Cairan elektrolit dan sistem pernapasan dalam hemostasis tubuh. Tubuh manusia tersusun dari sel-sel yang hidup di dalam lingkungan cairan. Setiap sel diselimuti oleh cairan interstisial yang mengandung nutrisi, gas, dan elektrolit. Cairan dan elektrolit ini sangat penting untuk menjaga fungsi normal sel dan mempertahankan hemostasis, yaitu kondisi keseimbangan internal tubuh. Jadi, hemostasis itu melibatkan pengaturan volume cairan, komposisi elektrolit, serta keseimbangan asam dan basa. Ketika keseimbangan ini terganggu, misalnya akibat penyakit atau trauma, maka fungsi sel dan organ juga akan terganggu. Cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air sebagai pelarut dan zat terlarut seperti elektrolit dan protein. Elektrolit merupakan zat kimia yang ketika larut dalam air akan terurai menjadi ion bermuatan listrik seperti natrium, kalium, klorida, dan juga kalsium. Elektrolit berperan dalam yang pertama menghantarkan impuls saraf, yang kedua kontraksi otot, yang ketiga pengaturan keseimbangan cairan, dan yang keempat yaitu menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang berikutnya yaitu jumlah cairan tubuh dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan juga komposisi tubuh. Orang muda dan pria memiliki persentase cairan tubuh lebih tinggi, sedangkan orang dengan jaringan lemak tinggi memiliki cairan tubuh itu lebih rendah karena lemak mengandung sedikit air.
Berikutnya yaitu distribusi cairan tubuh. Jadi, cairan tubuh terbagi menjadi dua kompartemen utama. Yang pertama yaitu cairan intraseluler atau CIS, yaitu cairan yang berada di dalam sel dan berperan langsung dalam proses metabolisme sel. Yang kedua yaitu cairan ekstraseluler atau CS, yaitu cairan di luar sel yang terdiri dari cairan intravaskular atau plasma, cairan interstisial, cairan transseluler seperti cairan cerebrospinal, dan cairan saluran cerna. Keseimbangan antara kompartemen ini sangat penting agar pertukaran zat berjalan optimal. Berikutnya yaitu difusi dan osmosis. Perpindahan zat dan cair antar kompartemen terjadi melalui difusi dan osmosis. Jadi pengertian difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa menggunakan energi. Contohnya perpindahan oksigen dan karbon dioksida antara darah dan juga jaringan. Berikutnya itu pengertian dari osmosis. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi-permeabel dari larutan berkonsentrasi rendah ke tinggi. Osmosis menjaga agar sel tidak mengalami pembengkakan atau penyusutan. Berikutnya yaitu keseimbangan asam dan basa. Keseimbangan asam basa adalah kemampuan tubuh mempertahankan pH darah normal sekitar 7,35 sampai 7,45. Keseimbangan ini sangat penting karena perubahan pH dapat mengganggu kerja enzim dan fungsi sel. Berikutnya yaitu pengaturan asam basa dilakukan oleh sistem buffer dalam darah, paru-paru yang mengatur kadar karbon dioksida, dan juga ginjal yang mengatur pengeluaran ion hidrogen dan bikarbonat. Jadi itu materinya, dan kesimpulannya adalah cairan, elektrolit, keseimbangan asam basa, dan sistem pernapasan merupakan satu kesatuan dalam menjaga hemostasis tubuh. Difusi dan osmosis memungkinkan pertukaran zat, sedangkan sistem pernapasan membantu mempertahankan kadar oksigen dan karbon dioksida yang normal. Gangguan pada salah satu sistem akan mempengaruhi sistem lainnya, sehingga pemahaman materi ini sangat penting dalam bidang kesehatan, khususnya di keperawatan. Baik, itu saja pemaparan materi saya tentang sistem pernapasan dan juga keseimbangan cairan elektrolit dan juga asam basa. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.